Di Papua saat ini kita juga tahu ada banyak dibuka lahan-lahan hanya untuk ekstraksi, perkebunan agribisnis seperti ini, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya juga yang membuat jeratan kapitalisme ini mungkin jauh lebih kompleks di kasus di Papua itu sendiri. Sedikit soal pertama kali saya dihubungi oleh Mbak Evi, baru saya dikasih untuk bicara soal kapitalisme, saya kaget karena saya baru pertama bicara soal kapitalisme di forum seperti begini. Istilah yang menurut saya tepat untuk menggambarkan industri ekstraktif di Indonesia adalah dengan yang sama seperti apa yang disebut oleh Laleh Kalihi, seorang profesor studi teluk di Universitas Exeter, Inggris, dalam bukunya Extractive Capitalism: How Commodities and Cronyism Drive the Global Economy. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana industri ekstraktif mendorong globalisasi dan persaingan pasar seperti yang dikampanyekan oleh banyak forum-forum, terutama forum pemerintah. Tetapi faktanya adalah terjadinya akumulasi dengan banyak tenaga kerja murah, keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat dampak lingkungan dan sosial. Artinya saya lebih memilih memakai kata kapitalisme ekstraktif, karena industri ekstraktif itu lebih banyak, kalau saya banyak nonton di YouTube, terus juga di diskusi-diskusi itu mereka lebih banyak, kalau industri ekstraktif itu mereka kampanyekan soal industri hijau, ekonomi hijau, tapi isiannya itu akumulasi semua, menghisap manusia semua itu. Sebenarnya itu kapitalisme hijau, ada penghisapan di situ. Nah, mengapa jadi kapitalisme ekstraktif? Karena seperti yang dikatakan oleh Karl Marx. Jadi saya lagi-lagi kalau soal kapital kembali ke Marx. Mengapa jadi kapitalisme ekstraktif? Karena seperti yang dikatakan oleh Marx bahwa kapitalisme didasarkan pada 4 ciri utama. Pertama itu kapitalisme dicirikan oleh produksi komoditi. Terus yang kedua itu adanya buruh upahan. Terus yang ketiga itu kehendak untuk menumpuk kekayaan tanpa batas atau privatisasi kekayaan. Dan yang keempat itu kapitalisme dicirikan oleh organisasi rasional atau negara. Kapitalisme bertumbuh karena itu. Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan, Indonesia itu tidak lagi industri ekstraktif tapi kapitalisme ekstraktif yang telah banyak kapital nasionalnya dan internasional meraup keuntungan untuk kekayaan pribadi, telah banyak buruh upah murahan yang tercipta, dan negara beserta sistem pemerintahannya sudah menjadi sarang oligarkis, sama seperti tadi Kakak Tania juga jelaskan. Berdasarkan laporan Yayasan Pusaka, nanti teman-teman Yayasan Pusaka pada saat diskusi nanti bisa tambahkan. Berdasarkan Yayasan Pusaka pada tahun 2004, sebanyak 760.000 hektar hutan di tanah Papua telah habis. Ini sebelumnya itu disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit dan penebangan kayu secara liar atau illegal logging. Nah, masuk di pemerintahan baru di Jokowi terus di Prabowo, ditambah lagi yang terbaru itu hadirnya PSN, Proyek Strategis Nasional, yang awalnya itu 2 juta hektar, tapi kalau tidak salah ini menjadi 3 juta hektar. Itu untuk perkebunan tebu, bioetanol, sama proyek itu cetak sawah. Nah, kalau kita bicara soal konteks Papua itu, ini kan masyarakat yang dia membentuk nilai. Masyarakat adat, di dalam masyarakat adat itu dia membentuk nilai, kebudayaan, tradisi. Nah, begitu perusahaan datang, bagaimana perusahaan datang itu dia mengakumulasi atau yang Marx sebut sebagai akumulasi primitif, transisi kapitalisme, transisi menuju kapitalisme, akumulasi kapitalisme itu. Nah, akibatnya apa? Di Papua itu kan selain banyak tulisan-tulisan yang saya baca itu, orang Papua itu orang Papua hidup dari alam. Alam itu dia membentuk tempat cari makan, terus tempat hidup. Tapi jauh dari itu juga itu, macam seperti saya
dari daerah pegunungan itu ada banyak nyanyian-nyanyian. Terus kalau dari saya dari bahasa dari orang Me sendiri itu kan ada nyanyian-nyanyian yang namanya tuh Viani, Wani. Terus juga kalau dari daerah Mapia ada juga Komoga. Jadi nyanyian-nyanyian itu semua itu hasil dari suara-suara burung. Itu dia alam itu tidak hanya soal tempat cari makan. Terus juga ada kalau macam di orang Me juga tuh ada yuwo. Yuwo itu seluruh binatang, ada binatang dari laut, hewan dari laut juga datang ke gunung, baru mereka semua kumpul. Mereka semua kumpul di satu tempat, bikin pesta. Nah, karena itu sering diulang-ulang, dibuat oleh manusia dengan pesta yang lebih besar namanya di yuwo itu. Jadinya sistem ekonomi masyarakat di situ. Selain tadi tempat spiritual tadi, terus tempat cari makan. Jadi hancurnya alam itu hancur sudah semuanya itu. Kalau yang saya bayangkan, jadi tidak hanya hilangnya tempat makan, tempat hidup, tapi tidak hanya tempat spiritual, tapi juga semua yang membentuk kehidupan orang Papua itu hilang. Kalau perusahaan masuk dengan seperti tadi sampai jutaan hektar itu. Itu. Terus selanjutnya juga itu macam di Papua juga itu selain perusahaan alam itu juga itu alam juga itu dia membentuk selain alam itu dia membentuk nilai, tradisi dan agama tradisi dan kebudayaan orang Papua di situ. Itu juga tuh alam itu dia tempat untuk orang Papua untuk hidup lebih lanjut ke depan. Terus dia membentuk nilai, pengetahuan. Orang Papua itu kan dia punya corak perkembangan itu kan beda dengan dari luar. Kalau macam orang Papua itu kan dalam sejarahnya itu kan setelah dia kenal api, dia sudah kenal api, terus dia kenal batu, tapi tidak sampai ke zaman besi. Jadi semua itu masih alami. Beda dengan kalau di luar itu sudah masuk di zaman besi. Jadi semua itu pakaian, cara hidup, makan, minum, rumah bahkan itu semua itu sangat tradisional, sangat komunal. Nah, saya lanjut. Nah ini, selain di Papua itu, kalau kita lihat di Indonesia juga itu, kalau saya dari menurut laporannya Global Forest Watch itu pada tahun 2024 juga itu seperti macam hutan di Aceh juga sebesar sekitar 10.650 hektar habis, Sumatera juga habis sekitar 6.148. Ini selain Papua saya menjelaskan di seluruh Indonesia lagi. Saya bicara soal industri ekstraktif pada umumnya. Sumatera Utara sebesar 6.148 hektar habis karena pengundulan hutan di wilayah Das Bulon. Terus Riau kehilangan sekitar 27.000 hutan karena perkebunan kelapa sawit. Jambi sekitar 50.000 hektar. Terus Bengkulu 5.400 hektar karena perkebunan kelapa sawit. Terus Sumatera Selatan sebesar 233.000 hektar. Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 31.000 hutan 31.000 hutan habis. Lampung telah kehilangan 41.000 hektar. Terus Jawa itu dari data Global Forest Review tahun 2024 itu juga itu sekitar 10.000. Dan yang terakhir itu Kalimantan tadi dari Tania terus juga sudah jelaskan. Nah, selain industri ekstraktif itu juga pengawasan militer juga itu sangat ketat. Kalau macam kita lihat di Papua juga itu pengiriman aparat itu sampai ribuan di Papua.
Bahkan yang baru-baru terjadi juga di Blok Wabu juga itu pengiriman aparat sampai terjadi sampai sekarang itu. Nah, saya terakhir nih kesimpulan. Sebagai kesimpulan itu Pancasila, Undang-Undang 45, kemanusiaan, hak asasi, nasionalisme dalam masyarakat kapitalisme itu hanyalah sebuah ilusi kosong. Dalam masyarakat kapitalisme pertarungannya hanyalah keuntungan sebesar-besarnya dan rakyat buruh harus menerima penderitaannya. Kapitalisme ekstraktif tidak bisa hanya diletakkan pada kepentingan kampanye saja atau kepentingan akademis saja. Ia harus menjadi musuh kolektif, gerakan rakyat, seniman, sastrawan, mahasiswa, buruh, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Homeland in our bodies, atau tanah air dalam tubuh kita, sebagaimana tema JILF 2025 ini harus menjadi semangat bersama melawan kapitalisme. Dan sudah saatnya kita mulai menentukan kemana arah politik perjuangan kita. Bagaimana kita melihat situasi Indonesia saat ini, bagaimana kita melihat isu Palestina, apakah karena kesamaan agama atau karena kemanusiaan. Karena soal yang ini ada tulisan yang sudah pernah terbit di Lau Lau, itu dia mengkritik bias moral pemerintah Indonesia mendukung Palestina. Dan yang terakhir, dan bagaimana kita melihat kolonisasi Indonesia di Papua dan menerima tuntutan kemerdekaan orang Papua itu. Nah, ini terakhir karena ini forum literasi seni dan sastra, terus saya juga bukan orang seni, jadi terakhir saya mau baca puisi. Terakhir saya mau tutup dengan puisi. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan.